Masih ada waktu. Saya pakai untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apa ada hadis dalam buku Imam Al-Baihaqi dan At-Tabarani? Bukan Tabrani ya, tapi At-Tabarani. Ya, setelah ba itu ada huruf A. Sebab ba-nya di fathah, At-Tabarani. Itu nisbat kepada negeri namanya Tabaristan. Ya. Apakah Imam Al-Baihaqi dan At-Tabarani ada hadis bahwa Nabi Muhammad mendoakan Fatimah bintu As'ad ketika dikubur, lalu bertawassul dengan para nabi yang telah lalu? Ya, ini hadis yang dimaksud oleh penulis. Saya enggak ingat apa ada konteks seperti itu atau tidak. Menjelas kalau Nabi mendoakan ibunya, pernah beliau doakan. Ya, hanya saja ditegur. Beliau pernah mendoakan hal itu. Ya, sebab ayah dan ibunya meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Nah, penyebut tawassul pada para nabi yang dahulu, ya, ini dari hal yang tidak benar. Itu termasuk kebatilan. Ya, dan banyak orang di masa ini, khususnya orang-orang yang beraliran sufi, itu berdalilkan dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis. Ya. Sebenarnya tidak ada pendalilan untuk mereka. Hanya saja mereka memakai ayat dan hadis untuk membenarkan kebatilan-kebatilan mereka. Nah, dan ini banyak bentuknya di masa ini. Ya. Sebab memang mereka targetnya adalah kepada orang-orang umum, para pengikutnya, supaya bisa apa? Bisa tetap bersamanya. Ya. Bisa tetap menjadi pengikut setia. Maka perlu dibawakan ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya, walaupun ya jauh panggang dari api, tidak ada masalah. Yang penting ada ayat dan ada apa? Ada hadis. Ya, supaya pengikutnya tenang. Nah, itu maksud mereka. Ya, karena itu sekarang ini orang-orang sufi merasa sangat terusik dengan dakwah salafiyah. Ya. Karena di dalam dakwah salafiyah ini diterangkan bagaimana ilmu agama yang benar dengan dalilnya, kritis terhadap cara pendalilan, ya, memeriksa dalil yang dipakai sahih atau tidaknya. Ya, ini membuat pusing orang-orang sufi. So mereka kalau pakai hadis, dapat di mana saja pakai hadisnya. Yang penting cocok untuk mereka. Nah, nggak tahu dapatnya di mana. Jelas ya? Sampai kadang berdusta atas nama ulama. Ya, antum tahu mereka punya dalil tentang maulid. Ya. Katanya di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Ya. Man aqama maulidi halat lahu syafaati. Ya, hadisnya. Siapa yang menegakkan maulidku, maka halal dia mendapatkan syafaat. Ya. Ini Abdul Razzaq, siapa yang dia maksud? Ya. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Imam Abdul Razzaq itu punya buku Al-Musannaf. Ya. Tidak ada hadis tersebut dalam Musannaf. Hanya saja mereka mengatakan itu di Musannaf Abdul Razzaq. Tapi itulah. Ya. Kalau tidak ada jawaban seperti itu. Ya, kadang ada yang lebih pandai lagi. Oh, diriwayatkan oleh Muslim. Oh, Masya Allah. Dilacak Sahih Muslim itu jumlah hadisnya dimaklumi. 3.300 sekian hadis. Tidak ada di dalam Sahih Muslim. Dari awal sampai akhir kita cari tidak ada. Dia berkata santai aja. Iya, Muslim. Muslim siapa dulu? Maksud saya adalah Muslim dari kaum muslimin. Ya. Maka ini sebagian orang yang kadang sudah tidak bisa lagi berdalil dengan dalil yang benar. Ya, karena itu harusnya setiap muslim, apalagi dia menghendaki kedekatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, dia tempuh ibadah itu dengan jalan yang dibenarkan. Ya. Sebab kalau dia beribadah dengan hal yang tidak dituntunkan, bukannya pahala yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan dosa. Karena itu ada seorang yang sholat, di depan Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah. Salat 2 rakaat setelah salat subuh.
Saya lupa setelah sholat subuh, setelah sholat asar. Jelas itu waktu terlarang melakukan sholat. Maka Sa'id bin Musayyib menegurnya. Dia berkata, wahai Sa'id bin Musayyib, ini sholat, pahala yang saya lakukan, ibadah. Apakah Allah menyiksa saya karena saya melakukan ibadah? Ya. Maka kata Sa'id bin Musayyib, Allah akan menyiksa kamu karena engkau menyelisih sunnah Rasulnya. Sebab di sini tidak ada sholat di waktu itu. Nah, ini fikih ya, di dalam apa? Dalam memahami agama. Ya, di dalam memahami agama. Karena itu para sahabat, ya, ibadah mereka kadang dianggap tidak banyak, santai. Tapi mereka di posisi yang paling tepat. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, para sahabat, Abu Bakar bersedekah, para sahabat juga bersedekah. Abu Bakar berjihad, para sahabat juga berjihad. Iya. Jelas ya? Amalan kesolehan dilakukan oleh umat yang datang setelah para sahabat. Tapi tetap keutamaan para sahabat lebih tinggi. Karena di dalam pengamalan, di dalam akidah, di dalam keikhlasan, semuanya memberikan pengaruh. Iya. Nah, itu sangat indah ucapan seorang penyair, "Mali bimisli sayrikal mudalladi tamshi ruwaidan wa taji fil awwali." Bagaimana saya bisa mendapatkan bagaimana saya mendapatkan cara berjalan engkau yang sangat indah itu? Engkau berjalan lambat tapi tibanya paling awal. Nah, ini fikih dalam agama. Orang yang tidak belajar agama tidak bisa seperti ini. Bagaimana caranya? Dia jalannya santai tapi tibanya paling awal. Ada yang bisa mengetahui bagaimana caranya? Nah, inilah fikih di dalam apa? Di dalam agama. Ya, seorang tatkala dia mempelajari ilmu syariat, dia tahu yang sunnah itu bagaimana, yang pasnya dengan sunnah itu bagaimana. Ya, walaupun dia terlihat santai, tapi dia mengerjakan sesuatu yang paling pas, yang paling dicintai oleh Allah, pahalanya akan lebih banyak daripada orang yang bersemangat tapi tidak pas bagaimana yang dituntunkan. Ya, maka di sini pentingnya seorang mempelajari ilmu agama itu, ya, dengan benar sesuai dengan tuntunan, ya, dan apa yang disyariatkan sebagaimana datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa hukum apabila seorang membicarakan bapak-bapak kita di DPR yang merupakan anggota partai oposisi yang menentang kebijakan-kebijakan presiden, mencela presiden? Apakah juga masuk dalam mencela penguasa kaum muslimin? Ya. Yang dikatakan penguasa itu adalah siapa yang di tangannya dia memegang perkara kaum muslimin. Dan dimaksud adalah pimpinan negara. Ya, dan siapa yang merupakan perpanjangan tangan dari pimpinan negara. Iya. Adapun yang seperti yang kita lihat sekarang, kalau ada yang nggak cocok dengan pemerintah, siapapun dia mencelanya, menentangnya. Ya. Ini dari hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat kita. Nah, kalau tidak cocok, diselesaikan dengan cara yang baik, dengan hal yang menimbulkan kemaslahatan, membawa kemanfaatan bagi manusia, menghilangkan bahaya. Bukan dengan cara memanas-manasi hati rakyat, ya, monopol politik, ya, mencari ketenaran, menebar pesona. Ya, bukan itu yang dimaksud. Tapi harusnya dia kalau ingin mengkritik, kritiklah dengan cara yang baik. Ya, perbaiki dengan cara yang baik, dengan hal yang memperbaiki, membawa kemaslahatan dan menghilangkan bahaya. Bagaimana hukum apabila seorang A menitip barang kepada B, barang tersebut hilang, tanpa si B menjadi penyebab hilangnya barang tersebut? Apakah si B wajib mengganti barang si A? Ya. Misalnya parkir sepeda motor atau penitipan helm. Ini akan datang ya pembahasannya di kaidah yang disebut oleh Syekh rahimahullah. Ucapan beliau, wa kullu ma nasha'anil ma'duni fadaka amrun laysa bil maqmul. Ya, perkara yang
asalnya berasal dari idin, kalau terjadi kerusakan maka itu tidak diganti. Dia diganti. Ya, asalnya dititip kepadanya. Kalau hilang, ya, itu orang yang dititipi tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Kalau hilangnya adalah hal yang wajar, ya, bukan keteledoran dari orang yang dititipi. Kalau keteledoran dia, misalnya dia simpan di jalan, ya, atau dia yang dititipin motornya dilempar ke kali, misalnya, nah ini dia mengganti sebab dia menyebabkan terjadinya kerugian. Nah, ini insyaallah taala akan datang nanti pembahasannya. Kita akan sebutkan nanti, atau kita akan bahas kaidah yang disebut oleh Syekh. Ada seorang yang sholat wajib, ketika ingin kentut dia menahannya dan dia ragu-ragu, ya, anginnya keluar atau tidak, bagaimana hukumnya? Lanjutkan sholat atau segera ambil wudu? Ini akan datang kaidahnya nanti disebut oleh Syekh, ya, dan disebut oleh Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakkun lil yaqini. Hukum-hukum itu kembali kepada hal yang meyakinkan. Ya. Ini kentutnya dia asalnya yakin tidak kentut, kan begitu? Yakin dia suci. Coba dia ragu keluar angin atau tidak. Keraguan yang seperti ini dibuang. Ya. Karena itu seorang pernah mengadukan hal yang seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid rihan. Jangan dia pergi sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Ya, kalau dia dengar suara atau mencium bau, ini baru meyakinkan. Tapi kalau tidak, itu was-was namanya. Jelas ya? Oh, kayaknya ada keluar, kayaknya. Kalau diikuti kayaknya nggak ada habisnya. Kata kayaknya itu. Nah, itu bahasa syaitan yang paling canggih. Dia pakai kayaknya. Ya. Nah, apa yang dibaca oleh seorang yang ruku dan sujudnya sangat lama, padahal yang menunjukkan memperpanjang ruku dan sujud. Ya, ruku dan sujud ini boleh dipanjangkan kalau dia di sholat tarawih misalnya atau di sholat malam. Adapun kalau dia sholat sebagai imam, maka ini tidak boleh yang memperpanjang. Iya, yang memberatkan jemaah di belakangnya. Karena itu di dalam mengulangi zikir di sholat wajib, ya, paling banyak yang dinukil dari as-salaf, kalau saya nggak salah sampai 9 kali atau sampai 11 kali saja paling banyak diulangi. Jangan dia ulangi lebih daripada itu. Jelas ya? Mengulangi zikir itu boleh utamanya 3 kali kalau ruku dan sujud. Tapi tidak dilarang mengulangi lebih daripada itu, nggak dilarang. Ya, dan di sujud boleh seorang berdoa dengan doa yang lepas. Hanya saja kadarnya harus dia menjaga. Kalau dia di sholat wajib dia jaga dia orang yang di belakangnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man kana yusalli ya ummun nas falyukhaffif." Siapa yang mengimami manusia hendaknya dia peringan. Fa inna wara'ahu, karena di belakangnya ada orang sakit, ada orang tua, ada orang musafir. Ya, karena itu diperintah untuk memperingannya, menjaga kondisi. Kecuali kalau dia di sholat malam, sholat qiyamul lail, dia sholat sendiri, ya silahkan. Dia mau perpanjang dengan bacaan yang panjang, ruku yang panjang, sujud yang panjang, tidak ada masalah. Iya, dia baca wirid-wirid, dikir-dikir, apa yang disyariatkan. Ya, dia baca doa ketika dia sujud, itu tidak ada masalah insyaallah taala. Baik, segera cukup dulu sampai di sini, sudah habis waktunya. Insyaallah taala pembahasan nanti kita lanjutkan besok. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kapan atau di mana letak makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu saat i'tidal? Apakah setelah sempurna i'tidalnya ataukah dibarengi dengan gerakan? Ya, harusnya dibarengi dengan gerakan. Seluruh bacaan takbir, perpindahan Rabbana walakal hamdu yang ganti dari takbir itu dibaca bersama dengan gerakan.
Apakah di awal gerakan, di pertengahan gerakan, atau di akhir gerakan. Tapi bersama dengan apa? Bersama dengan gerakan. Apa hukum bagi akhwat muslimah yang foto untuk KTP? Di mana ketika foto, di sana ada orang-orang umum yang bukan mahram. Ya, biasanya untuk orang-orang yang berjilbab itu ada penyelesaian. Ya, di bagian foto KTP ini, apakah dia minta kekhususan di foto tersendiri atau ada jalur-jalur lain yang bisa ditempuh? Jelas ya? Kalau misalnya dia sama sekali nggak punya jalan dan dia mesti untuk mendapatkannya, ya, maka ini masuk di dalam pembahasan darurat. Tapi sekali lagi, seorang tidak masuk dalam hal ini kecuali kalau tidak ada jalan lain lagi. Dan saya sudah terangkan bahwa kebanyakan orang ya, diberi kemudahan. Apalagi kalau dia berjilbab, berhijab, itu biasanya dihormati. Ya, dihormati. Nah, karena di dalam Al-Quran memang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain." Dengan jilbab-jilbab itu mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak disakiti, tidak diganggu. Ya, baik. Adakah seorang yang melakukan safar atau perjalanan jauh, akan tetapi dia tidak sempat melakukan sholat maghrib dan isya dikarenakan keadaan darurat? Apakah kita boleh menjamak sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya juga? Saya paham ya apa pertanyaan ini. Kalau masalah ya seorang mengundurkan maghribnya di waktu isya, boleh saja dia jamak, sudah kita terangkan. Tayamum hanya boleh untuk satu sholat, untuk sholat fardu saja, atau juga untuk sholat sunnah. Tayamum hanya boleh untuk satu sholat, itu pendapat sebagian ulama. Itu pendapat kurang kuat. Yang benarnya bahwa tayamum boleh dipakai untuk beberapa sholat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tayamum, ya, tuhurul muslim, walau lam yajidil ma, asyara sinin. Tayamum itu adalah pensucian, taharanya seorang muslim walaupun dia tidak temukan air 10 tahun. Ya. Bagaimana jika obat yang haram dalam sangkaan besarnya dapat menyebabkan sembuh, sementara dikhawatirkan jika tidak diobati akan membahayakan dirinya? Ya, jika tidak ditemukan obat lain. Ya, masalahnya Rasulullah SAW bersabda menyebutkan, ya, walam yaj'alillahu syifa fil haram. Allah tidak menjadikan penyembuhan itu pada hal yang diharamkan. Ya, pada hal yang diharamkan. Jadi menggambarkan kondisi darurat dalam seperti ini, ya, ini bukan hal yang dibuka lebar. Nah, jelas ya, tapi bukan artinya tidak mungkin masuk ke dalam posisi darurat. Mungkin saja, hanya saya di umum seperti ini, jawabannya ini tidak ada darurat kayak seperti ini. Karena memang di ketentuan umum dikatakan bahwa obat itu bukan dari hal yang diharamkan. Ya, sekarang untuk biaya haji harus dibayar lewat bank. Bahkan bank memberi biaya talangan, di mana calon haji dipinjami oleh bank yang harus dikembalikan dalam waktu tertentu dengan biaya tambahan. Jika pelunasan mundur, biaya-biaya tambahan akan berlipat. Bolehkah kita menggunakan sistem demikian? Jawabannya tidak boleh seperti ini. Ya. Ini yang dikatakan talangan haji itu riba. Ya. Walaupun dia kemas dengan bahasa syariat, dengan bahasa ini, asalnya dia memberi pinjaman, dia mengambil manfaat dalam bentuk tambahan maupun yang lainnya, itu adalah riba. Ya, sebab kaidahnya, babitnya di dalam fikih, kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Baik. Dan pendaftaran haji lewat bank, yaitu
Bayarnya memang lihat bank. Kalau masalah proses pelunasan pembayaran tidak ada masalah. Tapi kalau dia mencicil, mengambil talangan di situ, akhirnya yang kita bahasakan tadi bahwa itu tidak diperbolehkan. Harusnya dia menabung sendiri, dia simpan sendiri sudah cukup. Kemudian dia store untuk apa? Membayar. Itu harusnya yang dia lakukan. Ya, dan ini talangan haji yang menyebabkan apa? Ya, meludaknya apa? Orang yang akan naik haji, ya. Sehingga menunggu sampai 8 tahun. Sebab semuanya sekarang bisa, mampu. Ya, cukup dia ngutang, dia lunasi. Ya, dia lunasi. Nah, ini sudah masuk di dalam pelanggaran, ya. Sebab asalnya ibadah itu dilakukan sesegera mungkin. Dengan sistem yang seperti itu, akhirnya orang yang mampu sesegera mungkin akhirnya mundur, karena adanya kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Kemunduran-kemunduran yang seperti ini itu ditanggung oleh pihak yang menjadi sebab terjadinya kemunduran, yaitu bank di sini menanggung dosanya. Iya. Afwannya tulisannya terlalu sulit untuk dibaca. Ada beberapa keganjilan akte kelahiran istri anak yang pada intinya istri anak ragu apakah dia anak kandung dari orang tuanya atau sekedar anak angkat. Ini asalnya kalau dia sudah menikah di atas akad yang syah, ya, nikahkan oleh orang tua, dan dia menganggap bahwa orang tua mengatakan bahwa ini anaknya, menjadi walinya, itu asal yang berjalan berlaku. Ya, masalah keraguan yang seperti ini, sepanjang dia tidak yakin, cuma ragu, buang saja keraguan. Jangan dijadikan sebagai hal yang menyusahkan. Akan datang nanti ya di pembahasan akad. Akad itu asalnya adalah al-luzum, dia berjalan. Saya membeli rumah bapak saya seharga 80 juta. Baru saya bayar 60 juta. Sudah berjalan 6 tahun, saya belum bisa membayar sisanya. Sehingga bapak pun telah meninggal. Lalu rumah saya jual seharga 125 juta dan saya lunasi sisanya pada ibu sebesar 20 juta. Nah, rumah sepanjang dia sudah beli itu sudah menjadi miliknya. Hanya saja dia belum melunasi. Dan dia belum melunasi sebuah barang, itu tidak bertentangan dengan kepemilikan. Tidak bertentangan dengan kepemilikan. Iya. Jadi dia memang cukup membayar 20 juta saja. Ya, tidak ada kewajiban yang lain. Ya, sisa dari keuntungan yang 45 juta semuanya adalah milik dia, sebab rumah asalnya adalah miliknya. Ya, saudari saya melakukan persalinan, kan tetapi dia lebih memilih dokter laki-laki untuk menangininya dengan alasan agar lebih meyakinkan. Ya, ini banyak alasan perempuan ya, dokter laki-laki lebih gesit, ya lebih ahli, lebih ini, lebih itu. Ya, tapi hakikatnya seluruh hal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab tidak masuk ke dalam kategori darurat. Dokter perempuan masih banyak. Jelas ya? Kecuali kalau tidak ada lagi dokter perempuan, ya ada cuma laki-laki. Nah, ini baru namanya kondisi apa? Kondisi darurat. Iya. Maka apa yang dilakukan? Ya, seperti yang ditanyakan di sini, ini dari bentuk pergampangan. Iya. Bentuk pergampangan dan pelanggaran. Ya, hendaknya seorang bertobat dari hal yang seperti ini. Saya telah berzina dengan seorang perempuan sehingga hamil. Karena malu akhirnya kami dinikahkan. Setelah kami punya anak, alhamdulillah kami kenal ngaji. Yang ingin ditanyakan, apakah pernikahan kami syah? Bagaimana status anak pertama kami? Pertama, seorang yang menikah dengan perempuan dan perempuan itu dalam keadaan hamil,
itu akad nikahnya tidak syah. Sebab dia menikahi si perempuan di masa iddah. Ia sedang melahirkan, sedang hamil. Perempuan itu lepas dari masa iddah apabila sudah melahirkan. Nah, dalam Al-Quran dikatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Dan nikah di masa iddah ini tidak syah. Karena dalam Al-Quran Allah firman wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kalian melakukan akad nikah sampai kitab itu mencapai ketentuannya, maksudnya sampai lepas iddahnya. Ya. Karena itu disyaratkan kalau ingin syah pernikahannya, yang pertama perempuan dinikahi dalam keadaan dia sudah melahirkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika menikah tersebut keduanya sudah bertobat dari perbuatan zina. Bukan karena malu, tapi karena dasar keduanya sudah bertobat. Ini dua syarat. Kalau misalnya ini sudah terjadi, maka kewajiban bagi si penanya, suami dan istri, adalah berpisah selama 1 kali haid sampai tampak rahim perempuan bersih. Kemudian akad nikah lagi dengan akad yang baru. Oleh walinya dihadiri dengan 2 saksi, ada maharnya, dan harus dicatat di di KUA, sebab memang sudah tercatat. Hanya saja dari sisi tanggung jawabnya kepada Allah dia perbaiki akad ini. Nah, ini yang pertama. Berkaitan dengan status anak, karena dia adalah hubungan di luar nikah. Ya. Pendapat kebanyakan ulama itu tidak dinisbatkan kepada ayahnya, tapi dinisbatkan kepada siapa? Kepada ibunya. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Al-waladu lil firash walil akhir al-hajar." Anak itu kembali kepada ranjangnya, maksudnya kepada ibunya. Kalau si ibu sudah menikah, maka dia ikut kepada suaminya. Tapi karena ini pertanyaan si ibu, ya, ranjang ini dia belum menikah, maka dinisbatkan kepada ibu saja. Adapun si pezina, dia mendapat hajar. Iya. Kejelekan dan haibah menimpanya. Dia tidak mendapatkan nisbat dari anak tersebut. Ini pendapat yang dipegang oleh jumhur dan kebanyakan ulama. Dan ini yang difatwakan oleh kebanyakan guru-guru kita di masa ini. Iya. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Lajnah Daimah dan selainnya. Ya, memang ada pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau yang menghamili, ya, dia pula yang menikahi, maka boleh anak dinisbatkan kepada si ayah. Ini pendapat. Cuma ini pendapat tidak kuat. Yang lebih kuatnya apa yang saya sebutkan tadi. Nah, dan kadang di masalah-masalah yang seperti ini, kadang saya sebutkan silang pendapat, ya. Sebab kadang ada orang-orang yang melakukan sebuah kegiatan, sebuah akad, ya, dibangun di atas hukum di pengadilan atau dibangun di atas fatwa orang lain. Maka hal-hal yang seperti ini, ya, kadang, ya, kita terangkan ada silang pendapat. Sebab orang yang membangun suatu masalah di atas hukum pengadilan itu dianggap syah, ya, walaupun misalnya diberi oleh fatwa oleh mufti menyelisihi apa yang dilakukan oleh pengadilan. Baik. Jadi yang tadi kesimpulannya saya simpulkan untuk penanya tentang masalah ini adalah bahwa akad nikahnya kalau memang terjadi di masa hamil itu tidak syah. Ya, cukup dipisahkan selama 1 kali haid. Itu istibra' namanya, 1 kali haid. Ya. Kemudian nikah lagi dengan akad baru, dengan wali dan 2 saksi. Ya. Ada kelompok yang menghalalkan anjing dengan pemahaman mereka. Mohon keterangan syubhat mereka dan mantahannya. Ini masalah sudah lama seperti ini.
Ya. Sebab ini ada di sebagian mazhab fikih yang lemah. Dari sisi mana syubhatnya? Alhamdulillah. Syubhatnya dari sisi di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 yang diharamkan. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir aw ma uhilla li ghairillah aw rijsan uhilla li ghairillah. Ya, ini 4 disebut. Tidak ada yang diwahyukan kepada Nabi yang diharamkan kecuali 4. Bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih untuk selain Allah. Jadi selain daripada itu, mereka anggap asalnya halal. Jelas ya? Baik. Kalau dibacakan kepada mereka, bukankah ada hadis Nabi melarang dari zinab dan dimikhlab dan dinab, hewan yang memiliki taring dan cakar. Ini menunjukkan ada tambahan. Ini pembahasan di usul fikih sebenarnya. Karena orang-orang Hanafiyah yang berpendapat seperti ini, sebagian orang Hanafiyah, orang-orang Hanafiyah itu tidak mentaksis ayat dengan hadis. Ya. Sebab ini akan menyebabkan ayat ini dianggap mansukh hukumnya oleh mereka. Karena itu mereka ambil keumuman ayat. Tapi ini sekali lagi pendapat yang lemah. Pendapat yang apa? Yang lemah. Dan yang benarnya bahwa makanan yang diharamkan tidak terbatas, hewan yang diharamkan tidak terbatas pada 4 yang disebut di dalam ayat. Anjing termasuk yang diharamkan. Karena Nabi SAW melarang dari harga anjing. Iya. Dan sesuatu kalau dilarang harganya, itu juga menunjukkan larangan apa? Untuk dimakan. Nah, ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Ya wallahu ta'ala. Baik, saya kira cukup dulu habis ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu 10 menit. Seorang dai di Solo ada yang mengartikan hadis innamal a'malu binniyat dengan arti sesungguhnya segala amalan itu ada niatnya. Bukan arti sesungguhnya segala amalan bergantung pada niatnya. Dengan alasan khawatir ada orang yang berbuat bidah dengan niat beribadah. Orang yang berbuat maksiat dengan niat menolong tetangga dan kesepian dan sebagainya. Ya, segala amalan itu ada niatnya. Justru ini yang lebih bisa dipakai untuk hal itu. Tapi kalau dikatakan bergantung pada niatnya, ini akan mengarahkan kepada mana hadis. Ya, sebab innamal a'malu binniyat, kata binniyat di situ muta'alliq pada khabar yang mahdhuf. Ya, takdirnya amalan itu salihatun atau fasidatun binniyat, tergantung pada niatnya. Salahuha wa fasaduha binniyat. Iya. Atau amalan tersebut makbulatun atau mardudatun, tergantung pada apa? Pada niatnya. Nah, itu makna dari hadis. Iya. Dan dalam mengartikan hadis diartikan secara bahasa apa yang sesuai dengan maknanya. Adapun kekhawatiran nanti dimanakan begini, ya, itu hal yang memang akan terjadi kalau orang tersebut mengikuti hawa nafsu, senang mengikuti riwayat-riwayat hadis atau mengambil tuntunan-tuntunan agama untuk melakukan hawa nafsunya. Saya ingin menanyakan tentang hukum bisnis multi level marketing. Ya, multi level marketing itu ada jenis bisnis yang diharamkan. Terdapat di dalamnya riba dengan 2 jenisnya, riba fadl dan riba nasi'ah. Terdapat di dalamnya memakan harta dengan cara yang batil. Terdapat di dalamnya gharar. Ya. Dan ada kerusakan-kerusakan yang lain yang disebut oleh para ulama dalam hal ini. Tentang monogami. Saya nggak tahu ya apa maksudnya monogami yang dimaksud oleh penulis di sini, saya nggak paham. Apa hukum kartu kredit digunakan dengan cara yang benar?
tidak berbunga atau riba, yaitu dibayar sebelum jatuh tempo. Nah, kalau si penulis di sini berkata tidak berbunga, ya, tidak riba, itu keliru ya. Tidak berbunga belum berarti tidak riba. Ya. Mungkin saja tidak berbunga, tapi dia riba di awalnya. Karena itu bentuk dari kartu kredit yang ada sekarang ini, saya belum tahu ada kartu kredit yang benar. Karena kartu kredit itu ada dua macam. Ya. Ada kartu kredit yang dibayar di depan. Dia isi kartu kreditnya. Misalnya dia isi 10 juta. Dia pakai 10 juta saja. Ya. Hanya saja dilihat pada kartu kredit ini adalah dia dijatuhkan biaya beban atau tidak. Iya. Pada pembuatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kartu kredit yang memang dikatakan gratis. Iya. Tapi kalau dia menarik kemudian terlambat membayar, maka kena biaya beban. Itu riba namanya biaya bebannya. Iya. Ada yang tidak ada biaya bebannya, tapi bayar di awal. Bayar di awal sebagai apa? Sebagai ongkos administrasi, kadang bahasanya. Ya, maka ongkos administrasi ini dihitung riba. Ya, sebab dia mengeluarkan duit, dia tidak tahu dia pakai atau tidak. Dia untung atau rugi dalam pengeluaran duit tersebut. Dan itu bentuk dari qimar. Dan ini adalah hal yang diharamkan. Apa hukum berkebun emas dengan cara membeli emas lalu digadaikan? Uang hasil gadai untuk membeli emas baru. Emas baru digadaikan lagi. Ini bukan gadai namanya, ini praktik riba. Ya, dia meminjamkan uang dengan uang. Sebab emas itu bukan barang gadai. Barang gadai itu dalam definisi para ulama adalah barang yang bisa dijual. Barang yang bisa dijual. Emas itu dia adalah alat tukar, punya nilai pada diri sendirinya. Dari sisi istilah dia tidak disebut sebagai ain, tapi dia disebut sebagai apa? Sebagai alat tukar. Dia sama kedudukannya dengan uang. Karena itu menukar emas, ya dia simpan emasnya, diambil uang. Kapan penukaran tersebut tidak sama, ya jumlahnya, ya maka kapan penukaran tersebut ya tidak saling kontan dalam pemberian jumlah keseluruhan, maka itu terhitung riba. Emas misalnya dia simpan, emasnya harusnya harganya 5 juta, tapi dia terima hanya 4 juta saja. Ini sudah riba nasi'ah namanya. Tidak diperbolehkan. Karena itu hakikat dari berkebun emas ini, hakikatnya adalah riba. Iya. Dan jangan tertipu di masa sekarang ini, terlalu banyak nama-nama begini dan begitu. Ya, dan banyak orang punya hila, hanya trik saja, akal-akalan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara riba, tapi dikemas dengan bahasa yang indah, berkebun emas lah atau yang semisal dengan itu. Kemudian itu masih ada pembahasan lain ya di berkebun emas itu. Sebab ada biaya penitipan. Ya, kemudian saya nggak tahu apakah banknya mensyaratkan untuk beli harus di bank atau boleh dari pihak lain. Ada hukum-hukum lain terkait dengan itu. Seorang sholat dan terlambat, tidak mendapatkan takbiratul ihram. Dia baru membaca 2 istiftah atau baru membaca beberapa ayat dari surah Al-Fatihah, kemudian imam ruku dan dia ikut ruku. Apakah mendapatkan 1 rakaat? Jawabannya tidak dapat 1 rakaat, sebab dia belum membaca surah Al-Fatihah secara sempurna. Ya, Nabi bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Demikian hadits Ubadah bin Samit, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan harusnya penanya ini, kalau di waktu yang lain, kalau dia masbuk, harusnya begitu dia masuk sholat, dia tidak membaca istiftah lagi. Dia langsung baca Al-Fatihah.
langsung baca Al-Fatihah, dia selesaikan. Setelah itu dia dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Bagaimana jika biaya pengiriman lebih banyak dari zakat yang didapatkan? Apakah boleh mengganti zakat beras dengan uang agar biaya pengiriman lebih ringan, tidak lebih dari zakat yang terkumpul? Oh, di sini mungkin maksud si penanya dia mengeluarkan zakat dalam bentuk beras. Kalau beras ini dikirim, harga kirimnya, ongkos kirimnya itu lebih mahal daripada harga berasnya. Nah, dan masalah apakah harus dikeluarkan dengan beras? Jawabannya itu yang paling bagus. Tapi kalau ada maslahatnya diganti pakai uang, itu insyaallah taala tidak ada masalah. Nah, baik, cukup dalam sini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salat maghrib. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.